Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ya, kembali selamat datang kami ucapkan di channel Agile Mentor ya. Eh, Terutama bagi mahasiswa hebat ya, selamat bergabung di Agile Mentor. Tempat belajar ini kita khususkan untuk bagaimana kita menganalisa terkait dengan customer behavior ya. Mudah-mudahan ini seru bagi teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa. Ini seru karena memang ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Satu pertanyaan nih teman-teman ya, kenapa pernah berpikir nggak kayak gini? Pernah nggak sih kepikiran ya, kenapa tiba-tiba kita ini check out gitu ya? Itu kan check out ya. Wah, kalau generasi Z ini kan semuanya udah melek digital ya, tahu semuanya insya Allah ya, terutama di marketplace gitu ya. Tiba-tiba kita ini check out ya, barang yang nggak direncanakan gitu ya, pernah nggak teman-teman? Ada? Ya, ada ya. Ya, kenapa sih kayak gitu ya? Pernahkah Anda berpikir kenapa kita tiba-tiba check out gitu ya, membeli barang gitu ya tanpa direncanakan sebelumnya, apalagi kondisi saat ini Indonesia sedang ya tingkat deflasinya cukup lumayan tinggi ya, sehingga ada yang dikenal bahwa Indonesia ini sedang Indonesia gelap gitu ya. Tapi teman-teman semuanya kita harus juga waspada, harus kita tahu juga terkait dengan kondisi kita saat ini ya, kita harus hati-hati dalam berbelanja ya, jangan kita konsumtif, tetapi ya kita secara kajian dari customer behavior ternyata ya kita pun ya, saya akui semuanya mengakui bahwa kita pernah belanja tapi sesuatu yang belum kita pertimbangkan sebelumnya. Jadi ya gitu ya. Jadi di video pertama ini yang berkaitan dengan fokus kepada customer behavior, kita akan kupas tuntas dasar-dasar customer behavior ya, supaya kita paham kenapa konsumen ini bertindak seperti itu ya, termasuk kita, termasuk saya, termasuk Anda gitu ya. Nah, jadi bagi yang ingin menjadi marketer, tentunya marketer yang lebih peka dan paham tentang pelanggan, karena tanpa itu kita akan ya, karena memang kurang perhatian kita terhadap pelanggan, maka kita senantiasa mungkin akan ditinggalkan oleh customer kita ya gitu ya. Jadi bagi kita yang siap menjadi marketer, kita ingin lebih peka dan paham terhadap pelanggan, bukan ya, seperti itu ya. Jadi kita mulai perjalanan belajar kita sekarang ya. Jadi bagi teman-teman yang belum like, komen dan subscribe ya, tolong biar nggak ketinggalan materi berikutnya, tolong klik apa namanya, tombol subscribe di bawah gitu ya. Jadi pada kesempatan ini tentunya kita akan apa namanya, bahas dasar-dasar customer behavior atau perilaku konsumen. Kenapa ini penting? Karena memang ini sangat penting juga bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah customer behavior ya. Jadi ini karena ingin kita menjadi seorang marketer hebat, menjadi entrepreneur sukses, dan bahkan menjadi content creator yang paham tentang audiensnya gitu ya. Jadi kalau Anda pernah berpikir seperti berikut, misalkan, kenapa kita sering beli barang yang nggak direncanakan gitu ya. Yang kedua, kenapa ada brand yang bikin kita auto beli tanpa ragu gitu kan. Yang ketiga, apa yang bikin kita lebih percaya review orang lain dibandingkan dengan iklan. Nah ini suatu hal, materi yang cukup bagus ya, untuk itu mari kita cari jawabannya ya di dalam materi customer behavior ya. Sebelum kita lanjut, ya kita harus mengenal apa itu definisi dari customer behavior teman-teman semuanya. Jadi customer behavior atau perilaku konsumen ini adalah terkait dengan studi bagaimana terkait dengan individu, bagaimana terkait dengan kelompok atau organisasi atau perusahaan di dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk dan jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya gitu ya. Kenapa ini penting? Ya karena setiap keputusan belanja yang kita buat itu nggak cuma soal logika, teman-teman semuanya ingat itu ya. Jadi ini juga berkaitan dengan bagaimana dipengaruhi oleh
emosi ya, custom atau kebiasaan dan lingkungan sosial kita gitu ya. Contohnya kenapa, saat melihat diskon, misalkan saya ya ini, karena mungkin sekarang lebih dekat ke mau lebaran gitu ya. Nah banyak sekali, apa namanya, tulisan-tulisan diskon-diskon gitu ya. Misalkan buy one get one gitu ya. Tentunya, saya pengalaman kalau saya melihat gitu, saya akan langsung tertarik gitu ya. Kenapa saat melihat diskon buy one get one kita langsung tertarik? Karena memang secara manusiawi, secara natural manusia itu terkait dengan kita sebagai customer ya, tidak lepas dari itu bahwa kita customer ini ingin untung, ya. Bagaimana dia bisa membelanjakan uang yang seminimal mungkin untuk mendapatkan manfaat yang sebesar mungkin, ya itu secara teori keseluruhan seperti itu. Jadi secara umum gitu ya. Tetapi di sini kalau kita banyak, melihat pembelian kebiasaan yang lain, karena memang ini kenapa ini penting ya terkait dengan customer behavior ini, kenapa kalau banyak orang beli suatu produk kita juga kepengen juga kan gitu ya. Mungkin, bagi teman-teman, Gen Z ya ada, terkait dengan boneka, Labubu gitu ya yang, agak serem tapi agak lucu tetapi ketika melihat, apa namanya, seorang, seseorang artis ya dari Blackpink misalkan ya yang menampilkan, boneka Labubu itu, seolah-olah, generasi di Gen Z terutama ya, teman-teman, eee, mahasiswa misalkan atau ya generasi, ya remaja gitu ya, mereka, eee, ya karena ini juga skup artisnya terkenal gitu, nah jadi mereka akan terbawa untuk bagaimana dia, bisa, kepengen juga untuk membeli, boneka tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah yang kedua pertanyaannya adalah kenapa sih kalau brand favorit kita, eee, kalau brand favorit kita ini misalkan mengeluarin suatu, produk baru ya misalkan, produk Apple gitu ya, atau produk apapun kita langsung, ya bersikap FOMO gitu ya atau fear of missing out gitu ya, tidak mau ketinggalan gitu ya. Nah ini jawabannya apa teman-teman ini ya? Karena memang jawabannya adalah karena ada faktor psikologis ya dan sosial yang mempengaruhi cara mereka atau cara customer mengambil keputusan. Nah ini sangat penting bagaimana kita bisa melangsungkan bisnis kita, yaitu tergantung kepada customer kita, sejauh mana kita bisa membangun relasional yang bagus dengan customer kita ya. Minggu kemarin kita juga sudah, berkaitan dengan hal tersebut mempersiapkan hal-hal apa saja yang bisa kita persiapkan terutama dalam berkomunikasi dengan, customer ya, yang kita kenal dengan adanya, eee omni channel gitu ya teman-teman dan ini, sangat, bisa kita pahami ya secara offline dan online ini kita harus siapkan platform-platform yang akan, menggiring customer kita untuk melakukan suatu keputusan pembelian yang diinginkan, yang ditargetkan oleh perusahaan ya. Nah ini kita juga penting sekali untuk menguasai faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi cara customer kita mengambil keputusan ya. Nah ini, sangat penting ya. Jadi oke sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi teman-teman semuanya. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi kita saat belanja gitu ya? Ya jadi, termasuk kita, termasuk customer kita ya. Jadi di sini ada 4 faktor utama teman-teman. Yang pertama adalah faktor psikologis gitu ya. Ya pertama faktor psikologis, ya ini berkaitan dengan emosi, motivasi, persepsi kita terhadap suatu produk gitu ya. Ini sangat penting karena ini berkaitan dengan misalkan kenapa gitu ya, kita lebih suka beli barang yang packaging-nya estetik gitu misalkan, itu karena memang otak kita merespon hal yang visual yang menyenangkan gitu ya. Ya ini faktor psikologis gitu ya, termasuk warna dari produk itu sendiri gitu ya, dan tampilannya gitu ya. Dan kedua adalah terkait dengan faktor sosial ya, termasuk, terkait dengan keluarga gitu ya, teman, dan influencer yang kita ikuti ya. Tadi saya singgung tentang Blackpink gitu ya, karena kenapa mereka mau membeli produk, karena memang dia melihat influencer-nya yang cukup terkenal gitu, artis dari Korea ya gitu ya, terkait dengan, eee eee, grup grup, Blackpink gitu ya. Nah itu.
Jadi di sini, terkait dengan hal tersebut faktor sosial juga, apa namanya, terkait dengan keluarga, teman, dan influencer ini, sangat berpengaruh ya. Ketika kita misalkan contoh, pernah beli, sesuatu produk gitu gara-gara lihat rekomendasi di TikTok misalnya pernah ya. Ya, ada teman-teman yang ini pernah pengalaman ya tentunya ya. Nah, ini contoh bagaimana, sosial media mempengaruhi keputusan, belanja kita ya. Yang kedua adalah terkait dengan faktor personal teman-teman ya. Jadi ini tentang umur ya, pekerjaan, gaya hidup, dan kepribadian gitu ya tentunya. Jadi contoh misalkan Anda seorang mahasiswa mungkin lebih suka beli laptop yang ringan dan stylish gitu ya. Sementara, bagi seorang pekerja, ya pekerja kantoran maksudnya, ini lebih fokus pada, performa dan daya tahan. Jadi tidak, melulu gitu melihat penampilan, yang slim gitu ya atau gimana, tapi yang paling penting adalah dia bisa bekerja dan memaksimalkan pekerjaannya itu melalui bantuan dari laptopnya tersebut. Nah gitu ya. Yang selanjutnya adalah, faktor budaya gitu ya teman-teman. Jadi, faktor budaya ini berkaitan dengan nilai dan kebiasaan yang berkembang di suatu masyarakat ya. Contohnya misalkan di Indonesia, banyak orang lebih, suka belanja saat ada momen misalkan, Harbolnas gitu ya atau Ramadan sale gitu ya. Nah itu bagian dari budaya konsumsi teman-teman semuanya ya. Nah ini berkaitan dengan hal tersebut kita bisa lihat contoh nyata dalam dunia digital ya, misalkan, e-commerce dan flash sale ini kenapa Shopee misalkan Tokopedia dan Lazada sering pakai strategi, flash sale karena mereka tahu bahwa rasa terburu-buru ini bisa bikin kita belanja impulsif, "Waduh, iya ya kalau nggak sekarang," gitu ya apalagi ada, ya tarikan-tarikan dari teman-teman kita terus kita tahu, oh sahabat kita juga udah ada beli yang itu produknya gitu kan. Yang kedua terkait dengan electronic word of mouth ya. Jadi pernah kita baca review misalkan di marketplace sebelum beli misalkan ya. Jadi ada misalkan 90% orang lebih percaya review pelanggan daripada iklan ya. Makanya ini strategi electronic, word of mouth ini sangat penting teman-teman dalam pemasaran digital ya. Nah terus, terkait dengan hal ini titik poin yang lain adalah contoh nyata dalam dunia digital ini terkait dengan hedonic shopping motivation ya. Nah, jadi kenapa kita bisa betah scroll berjam-jam di TikTok ya, TikTok Shop misalkan karena, belanja itu bukan cuma kebutuhan teman-teman semuanya, tapi juga terkait dengan hiburan. Ini yang disebut dengan hedonic shopping motivation. Jadi belanja untuk kesenangan gitu ya. Nah, jadi di sini kita sudah belajar banyak ya dalam pertemuan pertama ini tentang customer behavior. Jadi kita belajar tadi tentang, definisi dari customer behavior itu tentang bagaimana dan kenapa orang membeli sesuatu teman-teman ya. Dan kedua kita juga sudah belajar ada faktor psikologis, sosial, personal, dan budaya yang mempengaruhi keputusan belanja. Nah di era digital ini teman-teman semuanya strategi seperti flash sale gitu ya, review online gitu ya, dan belanja impulsif menjadi bagian penting dan, dari segi perilaku konsumen yang harus kita pelajari ya, teman-teman. Jadi so gimana? Udah paham kenapa kita harus check out tanpa sadar? Oke? Oke, teman-teman, di pertemuan berikutnya kita bakal bahas lebih dalam tentang proses pengambilan keputusan konsumen. Jadi so, pastikan kamu subscribe gitu ya, nyalain loncengnya dan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.